Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Pratiwi, NIM 21181015. Saya akan menjelaskan tentang hasil tugas resume saya. Jurnal 1 itu membahas tentang psikologi organisasi dan kerja. Psikologi organisasi dan kerja itu didefinisikan sebagai definisi terapan dari psikologi yang mempelajari perilaku manusia yang terkait dengan pekerjaan, organisasi, dan produktivitas. Ada 4 tugas psikologi organisasi dan kerja, yaitu yang pertama, menjelaskan perilaku individu, kelompok, dan organisasi. Yang kedua, mengukur perilaku dan memprediksi potensi. Yang ketiga, menerjemahkan penemuan penelitian. Yang keempat, memperdayakan pengguna potensial. Psikologi kerja dan organisasi diklasifikasikan berdasarkan 3 bidang. Yang pertama itu pengetahuan teori psikologi kerja dan organisasi. Yang kedua, keterampilan penelitian dan statistik. Yang ketiga, keterampilan profesional. Yang B itu perbedaan individu. Yang pertama itu kepribadian yang telah didefinisikan sebagai karakteristik batin individu yang bertahan lama yang mengatur perilaku mereka. Yang kedua, nilai adalah konstruksi yang menentukan apa yang akan diperjuangkan orang dalam hidup mereka dan apa yang siap mereka korbankan. Yang ketiga, sikap mewakili kecenderungan untuk merespon dengan cara yang menguntungkan terhadap orang atau objek di lingkungan sekolah, di lingkungan seseorang. Yang keempat adalah kemampuan adalah karakteristik yang luas dan stabil yang bertanggung jawab atas kinerja maksimum seseorang daripada kinerja khas pada tugas mental dan fisik. Yang kelima, keanekaragaman mengacu pada banyaknya perbedaan individu dan persamaan yang ada di antara orang-orang. Yang C, motivasi dan kepuasan. Motivasi dalam organisasi adalah kesediaan dalam mengerahkan upaya tingkat tinggi maju tujuan organisasi. Lingkungan yang memotivasi dapat diciptakan dengan yang pertama, memastikan motif dan nilai pekerjaan sesuai dengan motivasi dari pekerjaan organisasi. Yang kedua, penetapan tujuan yang tepat. Yang ketiga, memfasilitas kinerja bawahan. Yang keempat, menggunakan pekerjaan dan disiplin yang tepat. Yang kelima, memberikan reward. Yang keenam, memperhatikan kesejahteraan karyawan. Yang D, perilaku kelompok. Kelompok didefinisikan sebagai sekumpulan 2 orang atau lebih individu yang berinteraksi dengan pola yang stabil untuk memiliki tujuan tertentu serta mengklaim mereka menjadi satu kelompok. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil perilaku dan hasil kelompok yaitu yang pertama, budaya organisasi. Yang kedua, strategi. Yang ketiga, struktur otoritas. Yang keempat, penghargaan. Yang E, komunikasi.
Komunikasi didefinisikan sebagai proses seseorang atau kelompok untuk berinteraksi, baik menggunakan metode tulis, lisan, komunikasi bawahan, komunikasi ke atas, lateral atau horizontal, dan komunikasi formal atau informal. Yang F, kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses di mana seseorang individu dapat mempengaruhi anggota kelompok lainnya untuk mencapai tujuan kelompok atau organisasi yang ditentukan. Ada 4 teori tentang kepemimpinan, yaitu yang pertama teori sifat, yang kedua teori perilaku, yang ketiga teori kontingensi, yang keempat teori terbaru. Yang jurnal 2, yang pertama sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia didefinisikan sebagai memastikan bahwa sesuatu organisasi memiliki jumlah yang tepat dari pekerjaan yang memenuhi syarat yang tersedia pada waktu yang tepat. Dalam urutan untuk mencapai hal ini, perencanaan sumber daya manusia harus dikaitkan dengan proses perencanaan dan rencana bisnis organisasi. Alasannya, untuk perencanaan sumber daya manusia dijelaskan. Yang kedua, analisis pekerjaan. Proses pengumpulan informasi pekerjaan dengan memecah pekerjaan menjadi elemen-elemen komponennya untuk mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab yang terdiri dari pekerjaan, keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan kondisi sekitar. Yang ketiga, deskripsi pekerjaan. Berkonsentrasi pada pekerjaan, tugas, tanggung jawab, dan kondisi kerja secara umum. Spesifikasi pekerjaan berkonstruksi pada karakteristik yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan, menggambarkan kualifikasi yang harus dimiliki incumbent untuk melamar lowongan yang ada di suatu organisasi.